Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pembelajaran IPS menggunakan metode kooperatif dengan anggota Dewi Anita Silvina Wahab, Muhammad Alfa Nugroho, Siti Rahmawati, dan Almarhamatul Fitri. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran IPS dan hakikat metode pembelajaran kooperatif. Hakikat pembelajaran IPS. IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Jadi, pembelajaran IPS itu adalah suatu penyederhanaan dari konsep-konsep sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Untuk selanjutnya itu hakikat metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif adalah model, metode, dan strategi pembelajaran yang menerapkan dan mendukung kegiatan proses pembelajaran berkelompok dengan melakukan kerjasama, sikap sosial, dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi metode ini menggunakan konsep belajar secara berkelompok yang tujuannya yaitu untuk kerjasama dan mempunyai sikap sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya kami akan membahas tentang tujuan metode pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Arens menyatakan ada 3 tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi peserta didik atau tugas-tugas akademik penting lainnya. Pembelajaran kooperatif juga bermanfaat bagi peserta didik yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi, karena mereka dapat bekerja sama dalam menangani persoalan dengan saran tutur sebaya. Yang kedua yaitu penerimaan pendapat yang beraneka ragam. Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuannya untuk bekerja sama dalam menangani persoalan akademik. Dan melalui struktur penghargaan, peserta didik saling menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki oleh peserta didik, sebab saat ini banyak anak muda yang masih kurang dalam keterampilan sosialnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu adanya peserta dalam kelompok. Peserta adalah peserta didik yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Pengelompokan peserta didik biasanya ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik, atas latar belakang kemampuan, pengelompokan yang didasarkan atas campuran, baik campuran ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Yang kedua yaitu adanya aturan kelompok.
Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik peserta didik sebagai peserta didik maupun peserta didik sebagai anggota kelompok. Misalnya aturan tentang pembagian tugas setiap anggota kelompok, waktu dan tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Upaya belajar adalah segala aktivitas peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dalam kelompok, antar peserta dapat saling membelajarkan melalui tukar pikiran, pengalaman, maupun gagasan-gagasan. Dan yang terakhir yaitu adanya tujuan yang harus dicapai. Aspek tujuan dimaksudkan untuk memberi arah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi pembelajaran kooperatif mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama komponen tugas kooperatif, berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang kedua yaitu komponen struktur intensif kooperatif, merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya ada unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Roger dan David Jensen mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. 5 unsur model pembelajaran gotong royong cooperative learning yang harus diterapkan untuk mencapai hasil yang maksimal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Yang pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Yang kedua, menjamin semua anggota kelompok serta individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Unsur ini akibat langsung dari unsur yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung dari setiap anggotanya. Maka setiap kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga ada tatap muka atau face to face. Yang keempat ada komunikasi antar guru. Yang kelima ada evaluasi proses kelompok. Implementasi kooperatif pada pembelajaran IPS. Pada model pembelajaran kooperatif, guru mendorong para siswa untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya atau peer teaching. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak lagi mendominasi. Siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya dan saling belajar mengajar sesama mereka. Pada tahapan implementasi ini, kami mengambil 3 contoh model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Merupakan model pembelajaran yang mendukung terjadinya dialog antar siswa satu dengan siswa lain yang akan mengacu pada aspek sosial afektif. Aspek sosial afektif dalam bekerja sama dengan kelompok, pertukaran pengetahuan atau ide, dan materi yang dibahas merupakan beberapa hal penting untuk mendukung kegiatan siswa dalam belajar dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation. Komunikasi antar siswa yang bersifat kooperatif dapat berlangsung dengan baik apabila dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil dalam belajar. Model pembelajaran Group Investigation tepat untuk mata pelajaran yang memerlukan kegiatan terintegrasi serta mengarah pada kegiatan memperoleh informasi dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapkan para siswa. Model pembelajaran Group Investigation dimulai dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar. Selanjutnya, guru memberikan topik atau pokok permasalahan yang akan dibahas.
Siswa diminta untuk bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Penggunaan metode group investigation, setiap kelompok akan bekerja untuk melakukan investigasi sesuai dengan masalah yang mereka pilih. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan metode group investigation adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa yang akan membuat siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan dapat belajar dengan senang. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran group investigation yaitu pembentukan kelompok, menentukan tema yang akan dibahas, melakukan investigasi antar anggota kelompok untuk menentukan pokok pikiran dari suatu bacaan. Setiap kelompok menyiapkan laporan tertulis, presentasi oleh setiap kelompok berdasarkan laporan yang telah dibuat. Evaluasi atau penilaian dari guru maupun dari siswa yang berasal dari kelompok lain. Kemudian yang kedua, model pembelajaran Team Assisted Individualization adalah suatu usaha untuk mendesain pelajaran individu yang akan memecahkan masalah dengan meminta siswa untuk belajar bersama dalam kelompok dan bertanggung jawab satu sama lain. Apabila ada masalah serta memberikan semangat untuk yang lain agar bisa berprestasi. Dasar pemikiran tipe ini mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan peserta didik maupun pencapaian prestasi peserta. Dalam model ini diterapkan bimbingan antar teman, yaitu peserta didik yang pandai bertanggung jawab terhadap peserta didik yang lemah. Peserta didik yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan peserta didik yang lemah dapat terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dapat dikatakan, tipe Team Assisted Individualization ini diciptakan sebagai salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk pengajaran individu guna memecahkan masalah dengan bantuan peserta lain dengan berbentuk kelompok-kelompok kecil. Diterapkan bimbingan antar teman, yaitu peserta didik yang pandai membantu peserta didik yang lemah untuk memecahkan masalah dan memberikan dorongan untuk maju. Dalam operasionalnya, langkah-langkah penerapan model Team Assisted Individualization ini antara lain, siswa membentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. Siswa mempelajari mata pelajaran yang akan didiskusikan. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran secara individual. Tugas yang diberikan untuk ditetapkan pada tingkatan yang sesuai dalam program individu berdasarkan kinerja mereka. Tetapi siswa yang bermasalah pada tahapan ini didorong untuk meminta bantuan timnya sebelum meminta bantuan guru. Siswa yang sudah menyelesaikan tugas dengan benar akan dikoreksi kembali oleh satu tim untuk ditandatangani bahwa lolos mengerjakan tugas benar. Guru yang menghitung hasil latihan yang benar kemudian mengambil skor tim yang rata-rata paling benar sangat mengerjakan soalnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kooperatif model Team Game Tournament adalah tipe model pembelajaran kooperatif di mana siswa dikelompokkan untuk saling bekerja sama dan belajar bersama. Di samping itu juga menekankan persaingan antar kelompok. Dengan pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament, siswa dapat berperan aktif dalam menggali dan menemukan pokok materi secara bersama-sama dalam kelompok atau secara individu. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament, terdapat permainan akademik yang dapat membuat siswa senang untuk mengikuti pembelajaran. Penghargaan diberikan kepada kelompok yang memiliki skor rata-rata tertinggi. Hal ini membuat siswa semakin antusias untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament adalah suatu tipe pola pembelajaran yang menempatkan siswanya dalam kelompok-kelompok belajar dan setiap kelompok terdiri dari 2 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda untuk saling bekerja sama dan belajar bersama dan nantinya akan melaksanakan turnamen akademik, di mana siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota yang lain yang kinerja akademik sebelumnya setara dengan mereka.
Dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan tim game turnamen, siswa terlebih dahulu ditempatkan ke dalam tim heterogen, kemudian siswa ditempatkan ke dalam meja turnamen homogen. Kemudian siklus reguler dari pembelajaran tim game turnamen dapat dilaksanakan sebagai berikut. Pengajaran, menyampaikan materi, belajar tim, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka untuk menguasai materi. Turnamen, para siswa memainkan game akademik dalam kemampuan yang homogen dengan meja turnamen 3 peserta. Rekognisi tim, skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen anggota tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Triananto menjelaskan aturan atau skenario dalam turnamen, yaitu satu permainan terdiri dari kelompok membaca, kelompok penantang 1, kelompok penantang 2, dan seterusnya. Kelompok pembaca bertugas mengambil kartu bernomor dan menjawab pertanyaan. Kemudian kelompok penantang bertugas menyetujui atau memberi jawaban yang berbeda. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran sampai periode kelas berakhir atau jika soal yang bersedia sudah habis. Terima kasih.